Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, baik, di sini saya dengan nama Abdul Aziz Fotoni dengan NIM 20200 14400059 ingin memberikan sebuah pengerjaan aplikasi saya, yaitu pertama di sini untuk yang ini bagian ujian akhir semester. Di sini saya menggunakan administrator Windows PowerShell untuk membuat aplikasinya. Di sini saya memasukkan minikube star, kemudian akan keluar seperti ini, yaitu minikube v125 on Microsoft Windows 11 Home sebelum 2020 Atomic System Docker Drive Other Choice Hyperset Starting Control Panel Model minikube polling based image downloading community. Mungkin ini mah hasil codingannya saja. Mungkin kita bisa next ke hasil laporannya. Untuk laporannya sendiri, di sini saya membuat beberapa daftar isi. Itu ada pendahuluan, deskripsi praktikum ini, tujuannya dan alat dan bahannya, kemudian hasil dan pembahasannya, kemudian kesimpulan dan saran. Kemudian bab 1 itu pendahuluan, mungkin tujuannya di skip aja, dan langsung ke alat dan bahan. Di sini saya menggunakan yaitu alat yang digunakan pada tugas kali ini, perangkat keras maupun perangkat lunak sebagai sarana pendukung antara lain. Pada tugas akhir ini digunakan spesifikasi minimum sistem operasi Windows 11 Home, single language 64 bit, prosesor AMD Ryzen 5 5000 series, CPU 230 GHz, memori 496 MB, hard disk 500 GB. Kemudian perangkat lunak yang digunakan yaitu administrator Windows PowerShell, minikube, dan Microsoft Word. Kemudian bahan praktikum ini yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah link, yaitu untuk contohnya yang sudah diberikan oleh Pak dosen sendiri. Kemudian ini ada bab 3 hasil dan pembahasan. Hasil praktikum. PowerShell adalah sebuah command line interface berupa termuka baris perintah dan bahasa scripting yang dikembangkan oleh Microsoft untuk tujuan otomatis. Nama Microsoft Shell atau MSH hampir mirip dengan sistem operasi Unix Shell. Namun PowerShell dibangun atas dasar AOP atau Object Oriented Programming dan rancangan Microsoft Net yang memiliki cakupan sangat luas. Microsoft Corporation merencanakan untuk meluncurkan PowerShell bersama-sama dengan Windows Vista. Akhirnya rencana dibuat terpisah. PowerShell rilis pada semester kedua 2006, tepatnya 14 November 2006 dengan jenis sistem operasi Shell. Windows PowerShell merupakan gambaran awal dari Microsoft Exchange Server 2007 dengan cara kerja yang dilakukan melalui interface CLI dan administrator GUI. Untuk lapisan pada baris perintah, Microsoft Corporation has developed a scripting language on PowerShell which was designed by Jeffrey Snowbird Payton. Net framework and includes command line shell scripting language. Dan banyak pengembang yang menyukai PowerShell karena sangat fungsionalitas dan fleksibilitas daripada Windows Command Prompt atau CMD. Perintah PowerShell dikenal sebagai command, yaitu perintah yang digunakan di lingkungan Windows PowerShell. Selanjutnya masih ada puluhan parameter dan metode yang dapat memaksimalkan script di PowerShell. Kemudian itu lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu ada membuat program. Pertama yang kita lakukan adalah membuka PowerShell-nya terlebih dahulu. Kita bisa melakukannya mencari langsung di bagian ini, Windows PowerShell. Langsung ketik saja PowerShell, dan kemudian ketika mengklik, kalian jangan mengklik open tetapi mengklik run as administrator. Kemudian langkah pertama ini memulai codingan awal, yaitu yang tadi awal saya sudah memperlihatkan. Seperti ini kita akan memasukkan minikube, dan ini adalah hasil screenshotan yang tadi. Yaitu di sini minikube, yaitu fungsinya untuk memulai sebuah aplikasi ini
agar bisa berjalan gitu untuk memulai awal permulaan memasukkan data. Kemudian yang kedua ini adalah lanjutan dari pembuatan aplikasi yang di atas, itu codingannya. Kemudian di sini saya juga memasukkan Minikube service hello, yaitu untuk memeriksa ketika aplikasi ini ketika ada keeroran atau apa, itu akan diperiksa secara otomatis. Kemudian itu ada Minikube tunnel, yaitu berfungsi untuk memproses tunnel yang tidak jalan, terminal yang tidak jalan. Kemudian itu ada Minikube pause, itu untuk mempause sebuah aplikasi tersebut. Unpause itu untuk memulai kembali, dan stop itu untuk memberhentikan. Mungkin di sini ada Minikube config, yaitu untuk men-set memori, berapa yang memori kita perlukan. Kemudian di sini ada Minikube address list untuk melihat ada berapa sih di aplikasi ini. Dan kita mencoba lagi start, kemudian dihapus. Dan untuk hasil akhir dari sebuah aplikasi ini tuh akan menjadi seperti ini. Itu ini saya membuat macam seperti ini. Dan ini adalah hasil akhirnya. Oke. Dan itu bab keempat, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, setelah melakukan pembuatan aplikasi di PowerShell dapat disimpulkan bahwa mahasiswa bisa belajar membuat aplikasi dan mengembangkan dasar-dasar teori pengembangan aplikasi terintegrasi yang didapatkan selama perkuliahan, dan bisa menambah wawasan dari website-website yang kita cari. Sarannya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen yang telah memberikan materi ini kepada kami, meskipun kami masih banyak tidak paham dengan mata kuliah PT ini. Mungkin saya bisa melakukan atau lebih sering melakukan praktek, jangan hanya materi saja yang disampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.